It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la, la la la. Suci kembali dikejutkan lagi dengan kemunculan suara laki-laki yang juga ikut nembang Jawa. Ya astagfirullah, apalagi nih, mana ada sinden nyanyi malam-malam di dekat jendela kamar aku. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wah, jadi malam ini aku akan membawakan lagi satu kisah horor Wawa yang malam ini sudah sampai di part 192 ya. Malam ini aku akan menceritakan kisah teror yang dialamin sama Wawa pada saat memasuki bulan Suro. Nah, masalahnya di sini gangguan tuh nggak cuma terjadi satu hari aja, tapi selama berhari-hari dari awal memasuki bulan Suro sampai bulan Suro ini udah mau selesai 1 bulan full. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke wah, jadi kisah yang aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Suci dari Jawa Tengah. Halo Suci. Nah, jadi Wak Suci ini adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Papanya namanya Pak Joko, ibunya Bu Nana, sedangkan kakaknya bernama Mbak Ayu ya. Nah, bapaknya Suci ini alias Pak Joko merupakan seseorang yang dihormati atau dituakan gitu Wak di desa tempat mereka tinggal. Hal itu terjadi karena memang Pak Joko ini punya kemampuan untuk mengatasi gangguan terkait hal-hal mistis gitu lah Wak. Jadi bisa dibilang bapaknya Suci ini orang pintar gitu ya. Pernah nih ada kejadian di mana Pak Joko ini diminta membantu salah satu tetangga mereka yang kesulitan menemui ajalnya. Dan tepat setelah melihat keadaan si tetangga, Pak Joko ini langsung notice kalau si tetangga tuh sulit meninggal gara-gara dia pakai susuk gitu katanya Wah, ada di dalam tubuhnya susuk tuh. Nah, mengetahui hal itu Pak Joko pun akhirnya membantu si tetangga ini untuk melepas susuk yang bersarang di tubuhnya. Dan setelah Pak Joko mengeluarkan susuk itu, kata Suci 15 menit kemudian meninggal tetanggaku. Nah, dia langsung bisa meninggal lah gitu ibaratnya. Sebelumnya susah kali meninggalnya. Nah, berkat kemampuan dari kejadian itulah akhirnya Pak Joko ini pun menjadi orang yang mulai disegani di desanya. Pokoknya si Pak Joko ini dianggap bukan orang sembarangan lah gitu pokoknya ya. Nah, tapi meskipun dekat dengan hal-hal berbau mistis, Pak Joko sama keluarganya Suci ini sama sekali nggak pernah mengalami gangguan mistis yang berarti gitu. Aman-aman aja kehidupan kami awal-awalnya Nadia. Sampai kemudian pada bulan Suro tahun 2019 lalu mulailah ini muncul gangguan yang menimpa keluarganya Pak Joko, khususnya menimpa Suci, Wawa kita ini ya. Jadi ceritanya pada suatu malam Suci dan keluarganya ini ceritanya lagi bersantai gitu di ruang tamu sambil menikmati hujan yang turun. Nah, pas lagi seru-serunya ngobrol, mereka dikejutkan dengan suara petir dan juga kilatan cahaya yang saling menyambar-nyambar dari luar itu kan. Dengar suara dan pemandangan itu, Bu Nana, mama Suci bilang, Pak ini kok lama-lama hujannya jadi nyeremin kayak gini ya? Ibu kok jadi ngerasa nggak enak hati, Pak takut terjadi apa-apa katanya. Udahlah Bu, jangan banyak pikir negatif, berdoa aja lah semoga nggak ada apa-apa kata bapaknya. Iya ya Pak ya, berdoa terus ya Nak, kata si ibu. Nah, tepat setelah mamaku ngomong kayak gitu, dia tiba-tiba listrik di rumah kami mati. Alhasil suasana di rumah mereka jadi gelap gulita, kan tengah malam tuh. Di sini gantian Suci. Waktu mati lampu tuh udah nggak enak perasaan aku tuh Nadia. Gak pernahnya kayak gitu Wak. Tapi dengan cepat dia langsung mengusir rasa takutnya kan. Nah, pas udah agak tenang, Suci ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara bapaknya yang masih ada di sekitar si Suci ini teriak, Suci, awas, sana kamu lari ke ibu katanya. Ini gelap nih, ada posisinya tuh panik aku kan. Dan belum sempat aku ngejawab sama aku mendekat ke mamaku, secara tiba-tiba terdengar lagi Wak suara ledakan yang sangat kencang dari balik tembok di mana kami duduk. Biar gitu Wak, kayak suara bom, tapi nggak ada sesuatu yang runtuh nih. Kencang kali pokoknya suara ledakan tuh Nadia. Nah, menyadari hal itu, para perempuan ini pada terkejut lah semua ya kan. Panik mereka, Pak ada apa nih Pak, rumah kita kesambar petir apa ya? Tapi anehnya Wak, bapak mereka tuh Pak Joko ini sama sekali tidak merespon pertanyaan itu. Pak Joko cuma diam sambil bibirnya terus bergerak seperti sedang membaca doa. Tidak lama kemudian Pak Joko bilang lagi, sudah jangan dicek malam ini, sekarang juga kalian balik ke kamar masing-masing. Besok pagi baru kita cek ada apa di luar sana. Bapak nggak ngizinin hari malam itu juga ngecek keluar Wak. Nah, pada saat itu Suci udah tahu nih, ini pasti ada sesuatu yang nggak beres nih sampai bapakku ngomong kayak gitu. Tapi gara-gara nggak mau melanggar perintah bapaknya, dia pun langsung balik ke kamar diikuti sama Mbak Ayu. Dari belakang mereka tidur satu kamar Wak. Ya Pak katanya, masuklah dalam kamar ya. Nah terus by the way Wak, itu adalah kejadian di awal masuk bulan Suro ya. Nah,
Besok paginya nih, Suci dan keluarganya yang masih penasaran langsunglah ini berempat pergi keluar rumah untuk mengecek sumber ledakan tadi malam. Betul nggak kemarin rumah kita ini kesambar petir ya kan? Tapi Wak, pas mereka udah ada di luar rumah, mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda adanya sambaran petir. Karena memang sama sekali nggak ada bekasnya. Keliling rumah kalau pintu Nadia ada nggak yang meledak nih. Tapi sumber suaranya misalnya di sudut sini kan, di sini nggak ada, sampai keliling tetap nggak ada juga yang mencurigakan gitu loh. Nggak ada sesuatu yang terbakar. Yang ada waktu itu kami tengok rak sepatu kami yang ada di luar tuh berantakan semuanya. Nah, menyadari hal itu, Pak Joko bilang lagi, aduh ini sepertinya ada yang sengaja ngirim kiriman buat kita nih, kata bapaknya. Kiriman gimana nih Pak maksudnya? Ada yang mau mencelakain keluarga kita gitu, kata ibu kan. Bentar Bu, bapak sendiri juga belum yakin kiriman ini memang untuk kita atau cuma sekedar kiriman nyasar aja. Bapak belum yakin. Udahlah, yang penting sekarang kita berdoa aja ya, semoga nggak ada apa-apa gitu kan. Dengar itu panik lah aku Nadia, takut aku. Orang bapakku orang pintar kok, pasti dia tahu sesuatu nih ya kan. Dan ternyata apa yang diduga sama Pak Joko hari itu betul adanya. Karena ternyata suara ledakan malam itu merupakan pertanda munculnya rentetan teror yang menimpa keluarga mereka, khususnya menimpa Suci. Masuk. Jadi ceritanya Wak, 3 hari sejak kejadian meledak tadi tuh Suci ini tiba-tiba terserang sakit kepala. Sakit kali rasanya Nadia. Gak pernahnya aku kayak gitu, saking hebatnya sampai dia ini kesulitan beraktivitas Wak. Dan akhirnya Suci pergilah ini ke dokter sendirian kan untuk berobat. Waktu itu dia cuma diminta dokter untuk banyak-banyak istirahat, kecapean aja kabuntu kata dokter. Mendengar itu Suci pun menuruti anjuran dokter supaya dia ini bisa cepat sembuh ya kan. Tapi setelah beberapa hari berlalu, kondisi Suci ini juga belum membaik Wak. Bahkan Suci merasa kesehatan aku Nadia makin hari makin memburuk. Apalagi kalau sudah menjelang waktu maghrib tiba. Dan itu lama loh, dari maghrib sampai subuh. Sakit kepalaku bukan main katanya. Dan selain itu Suci ini juga sering mengalami mimisan Wak, secara tiba-tiba. Padahal sebelumnya dia sama sekali nggak pernah mimisan. Meskipun demikian Wak, Suci masih menganggap kalau ini udah aku cuma sakit biasa aja nih, nggak ada hubungannya lah sama hal-hal mistis kan. Sampai tibalah pada suatu malam, secara tiba-tiba Suci ini pingsan. Ya, nah waktu aku sadar Nadia, aku udah dikelilingin tuh sama bapakku, ibu aku sama Mbak Ayu. Cemas mereka semua nih. Waktu aku bangun, Pak, Bu, ada apa nih? Aku kenapa? Katanya. Dek, kamu nggak sadar dek, barusan kamu kesurupan, kata Mbak Ayu. Hah? Masa sih mbakku kesurupan? Tadi perasaan aku nggak kenapa-napa lah. Nah disitulah Wak, Mbak Ayu baru cerita nih. Ternyata pada malam itu sebelum pingsan, Suci ini ceritanya dari kamar mandi. Nah pas balik dari kamar mandi ini Wak, Mbak Ayu nengok si Suci ini tiba-tiba berdiri aja gitu di depan pintu kamarnya. Mereka kan satu kamar nih. Mbak Ayu udah di kamar. Mbak Ayu nengok Suci berdiri aja depan kamar tuh. Nggak masuk-masuk pintu Wak. Tapi waktu itu Mbak Ayu belum curiga, dia cuma diam aja gitu loh. Mbak Ayu lanjut lagi lah gelepak apa segala macam kan. Pas pula waktu itu lampu kamar mereka udah dimatikan Wak. Nah pas Mbak Ayu nengok lagi ke pintu, masih tegak di situ adeknya. Tapi yang Mbak Ayu notice Wak, Mbak Ayu melihat matanya Suci ini tiba-tiba berubah jadi hitam. Jadi macam nggak ada putihnya sama sekali gitu. Kok macam hitam semua mata adik aku ini. Cuman di titik ini Mbak Ayu masih berusaha pikiran positif. Salah tengok aku nih, itu kelopak matanya si Suci tuh yang hitam tuh gitu kan. Suci, dipanggil-panggil nggak nyaut. Mbak Ayu dibiarkan lagi adiknya Wak, nggak ambil pusing dia kan. Dan dia memilih mau tidur nih. Nah pas baru mau memejamkan matanya Wak, tiba-tiba Mbak Ayu terkejut. Si Suci yang tadi berdiri itu tiba-tiba ngomong gini, di sana kete, sambil menunjuk ke arah jendela. Menyadari ada sesuatu yang aneh sama adiknya, Mbak Ayu tak langsung teriak lah, dek ngapa kau bapak ibu ini kenapa nih, siapa nih si Suci ini, cepatlah ke sini katanya. Di sana si Ayu masih kayak gitu tuh si Ayu, si Suci. Nah dengar itu orang tuanya langsung lah datangin mereka berdua. Sedangkan Pak Joko nggak langsung masuk ngampirin Wak, dia cuma ngintip ke kamar bentar, abis itu bergegas melaksanakan sholat. Udah ambil wudhu nih ceritanya Pak Joko waktu itu kan. Nah di sisi lain Suci ini masih teriak juga, di sana sambil lompat ke meja Nadia. Mbak Ayu nengok aku tuh macam ketakutan, di sana kayak gitu. Nah karena penasaran Mbak Ayu buka lah tirai jendela yang ditunjuk sama si Suci ini kan. Disitulah Wak ya, Mbak Ayu, mama mereka sama si Suci yang lagi kesurupan ini melihat ada sebuah bola api yang lagi terbang melayang-layang tepat di depan rumah mereka. Nengok hal menyeramkan itu, Mbak Ayu sama Bu Nana pun langsunglah berdoa sambil menunggu bapak mereka selesai sholat nih. Itu bola masih ada tuh Nadia, kata Mbak Ayu. Dan entah secara kebetulan apa kayak gimana nih Wak ya, tepat setelah Pak Joko mengucapkan salam, Assalamualaikum, bola api yang tadi melayang-layang itu mendadak hilang Wak, entah kemana.
Dan di saat yang bersamaan disitulah Suci ini pengsan disadarin. Nah itu baru dia sadar tuh. Nah setelah mendengar cerita itu Suci pun jadi ketakutan lagi. Tapi dengan cepat Pak Joko pun menenangkan mereka semua bahwa udah tenang, semuanya bakal baik-baik saja. Dan ternyata betul keesokan harinya kondisi Suci sudah membaik dan sudah tidak ada lagi keanehan di rumah mereka. Malah setelah aku kesurupan itu jadi hilang Nadia yang sakit kepala aku tuh. Tapi itu pun juga nggak berlangsung lama Wak, karena ini memasuki pertengahan bulan Suro. Memasuki pertengahan bulan Suro, Suci kembali dihantui oleh kejadian mistis yang lebih menyeramkan lagi Wak. Ya Allah. Nah jadi Wak, pada suatu malam pada saat sudah memasuki pertengahan bulan Suro ini ya, sekitar jam 1:30 malam, Suci ini terbangun gegara. Dia mendengar ada suara orang lagi ngaji, ya kan? Suara siapa nih ya? Setelah didengar baik-baik, barulah si Suci ini tersadar kalau suara itu bukan suara satu orang, Wak. Melainkan suara sekelompok bapak-bapak yang lagi membaca surat Yasin. Jadi macam orang lagi ngadain tahlilan tuh lah, ya kan? Waktu itu si Suci berpikir kalau, oh itu tetanggaku lagi tahlilan tuh. Mau tidur lagi. Bentar, mana ada orang tahlilan jam 1:30 malam nih? Itu dia gemetar aku Nadia, ketakutan aku di situ jelas sekali. Nah tapi semakin Suci ini merasa takut Wak, suara bapak-bapak ngaji Yasin ini justru terdengar semakin kencang lagi. Dari awalnya terdengar samar-samar gitu kan Nadia, sekarang terdengar macam makin kencang, makin jelas, macam seolah-olah ada di depan ruang tamu aku tuh. Menyadari ketidakberesan itu, Suci pun langsung membaca doa sambil menutup kedua telinganya dengan bantal hingga tanpa terasa dia pun ketiduran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah besok paginya Suci langsung lakukan itu, menceritakan kejanggalan tadi malam kepada kedua orang tuanya. Ibu tadi malam gini gitu. Loh Mbak Ayu dengar? Kata ibu, enggak Bu, aku nggak dengar sama sekali. Kata Mbak Ayu nggak dengar sama sekali Wak. Memang Nadia waktu itu tidur aja Mbak Ayu. Dari situlah aku pikir, aku dengar sendiri nih suara tuh. Oh kalau gitu berarti nggak kamu aja Dok. Kata Bu Nana, mamanya kan. Maksudnya Bu, iya kemarin Om Tio kemarin katanya nengok sesuatu juga di rumah ini. Kata si ibu, Om Tio kenapa? Om Tio ini om mereka Wak. Nah disitulah Bu Nana cerita kalau ternyata pada malam sebelumnya, sebelum kejadiannya si Suci ini, Om Tio ini ceritanya lagi datang Wak ke rumahnya Suci mau nemuin Pak Joko. Tapi malam itu aku sekeluarga lagi nggak ada di rumah Wak. Kami lagi ke rumah bude kami buat ngebahas rencana pernikahan Mbak Ayu ceritanya. Om Tio ketok pintu nggak ada orang, kan? Akhirnya Om Tio balik badan lah, mau balik ke rumahnya. Tapi Wak, baru aja mau balik badan ini di halaman rumahnya si Suci ini, Om Tio nengok apa? Ada sepasang kaki, ukurannya besar kali, besar kaki nih ya, kaki, bukan jejak kaki. Ibaratnya nih, misalnya ini rumahnya siapa kan? Nah, ini rumahnya si Suci. Kaki itu sebesar ini ya, sebesar abang ini. Nah, sebesar ini kaki itu gemetar lah Om Tio kan. Tapi penasaran juga, dia dongak lah kepala yang ke atas itu Wak. Tahu kalian waktu dia dongakkan kepala itu apa? Om Tio sama sekali tidak bisa melihat kepala si pemilik kaki itu, saking tingginya. Tahu kalian? Gak bisa ketengok wajah itu, bayangkanlah sama kalian tuh Om Tio bilang apa? Udah dongak ke atas aku Mbak Yu, yang ku tengok masih kakinya aja. Bayangkanlah sebesar apa tuh. Jadi macam dicegat gitu loh Wak Om Tio nih. Nah melihat kaki sebesar itu takutlah Om Tio pasti kan. Berlari dia tuh mau balik ke rumahnya. Tapi anehnya di sini meskipun Om Tio ini sudah berlari sejauh mungkin, nggak nyampe ke rumahnya Wak. Om Tio ini macam dibuat berputar-putar, tahu kau? Tahu Glenn, macam jauh kali rumah saya waktu itu Mbak. Padahal rumah mereka ini cuma beda 3 rumah aja, nggak nyampe ke rumah. Barulah di tengah kebuntuan itu Om Tio langsung membaca Al-Fatihah sampai akhirnya dia pun berhasil pulang ke rumah dengan selamat. Itu malam sebelum kejadian yang orang-orang tahlilan tuh, Om Tio ini ternyata diganggu juga. Nah di sini Wak, meskipun Suci sudah mengalami beberapa kejanggalan, keluarganya masih tidak bereaksi yang gimana-gimana. Mereka masih menganggap bahwa gangguan itu hanya berlangsung ya udah pada hari tertentu aja gitu. Ntar juga paling menghilang dengan sendirinya gitu kan Wak. Tapi ternyata dugaan mereka lagi-lagi salah besar karena teror suara mistis tadi kembali menghantui Wawa kita si Suci nih. Datang lagi suara tuh tapi lebih seram ya Allah. Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu malam jam 2 malam lagi-lagi Suci kembali mendengar suara misterius dari arah jendela kamarnya. Tapi kali ini dia nggak dengar suara bapak-bapak ngaji lagi Wak, melainkan suara seorang wanita yang sedang menyanyikan tembang Jawa dengan sangat merdu. Suara itu halus sekali lah, macam suara khas orang sinden macam mana itu, halus sekali.
Suara siapa tuh? Kata si Suci kan. Nah, belum sempat mencerna kejanggalan itu, Suci kembali dikejutkan lagi dengan kemunculan suara laki-laki yang juga ikut nembang Jawa. Jadi di sini udah ada 2 orang yang nyanyi nih, satu suara wanita, satu suara laki-laki. Astagfirullah, apalagi nih? Apalagi nih? Mana ada sinden nyanyi malam-malam di dekat jendela kamar aku? Apa nih? Ini pasti bukan manusia nih. Kata siapa kan? Kata si Suci kan. Terus besok paginya dia cerita lagi sama mama bapaknya kan, "Bapak, Ibu, tadi malam gini nih." Dan kali ini Wak Suci bersikeras bahwa gangguan itu sudah sangat-sangat menguras emosi dan pikirannya. "Bapak, Ibu, tolonglah, aku udah nggak kuat lagi diganggu-ganggu kayak gini. Aku capek, aku nggak bisa tidur nyenyak," kata si Suci. Mendengar keluhan itu, akhirnya di sini Bu Nana tuh macam membuatkan jimat gitu lah Wak, yang berisi ada bawang putih, ada bunga, dan juga ada suatu tanaman katanya sadalanang. Nah, kayak gitulah. Tuh bahan-bahan itu dibungkus dengan sebuah kain dan diikatkan di jendela kamarnya Suci. "Dah, insya Allah nanti malam kamu nggak diganggu lagi," kata ibu kan. "Iyalah Bu, semoga Suci bisa tidur nyenyak." Nah, udah pasang jimat nih. Malam harinya langsung nih, Suci alhamdulillahnya bisa tidur seperti biasa. Dan alhamdulillahnya juga malam itu nggak ada gangguan apa-apa nih Wak. Suci sama sekali sudah tidak mendengar suara misterius ataupun gangguan-gangguan lainnya. Tapi itulah, ketenangan itu juga hanya berlangsung sementara karena pada hari ketiga setelah pakai jimat tuh Nadia, Suci ini kembali lagi mengalami kejadian mistis yang menurut aku lebih ekstrim lagi Wak. Nah ini nih, sudah masuk di hari terakhir di bulan Suro ya. Waktu itu balik lagi, Suci kembali terbangun di tengah malam dan kali ini dia terbangun gegara mendengar ada suara seorang wanita lagi baca surat Al-Fatihah. Tapi merindingnya di sini Nat, cara si suara ini membaca tuh nggak kayak kita membaca Al-Fatihah macam biasa, enggak. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang berdoa nih ya, yang berdoa dengan nada menyepelekan. Bisa kalian bayangkan gimana? Jadi dia tuh membaca doa nih secara patah-patah Wak, seperti anak yang baru belajar ngaji. Kayak gini suaranya Nat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak gitu suaranya, bayangkan kalian. Penasaran lah si Suci ini kan, dia ngebatin, siapa nih suara yang berdoa di belakang telingaku. Di belakangnya Wak. Suci yang awalnya tidur ngadep ke tembok ini akhirnya noleh lah ke belakang. Kan harusnya Mbak Ayu di belakang dia kan. Pas balik badan itu Nat, disitulah Suci melihat ada seorang nenek-nenek yang tidur di tengah-tengah antara aku sama Mbak Ayu. Ya, sosok itu memakai atasan kebaya putih dan sehelai jarik coklat seperti pakaian yang memang biasanya dipakai oleh para sinden. Dia juga pakai tuh sanggul, tapi rambut bagian depan yang juntai aut-autan gitu. Dan selain itu Suci juga melihat dengan jelas bahwa nenek itu kepalanya menghadap ke atas sambil sesekali melirik ke arah Suci sambil tersenyum lebar. Jadi kan dia gini. Nah gitu, jadi posisinya ini sama-sama lagi rebahan sama Suci gitu loh. Dan gak sampai di situ aja ya, Suci juga menyadari bahwa si sosok itu tuh ternyata gak betul-betul nempel di atas kasur tuh Nadia. Karena kepala, leher, badan sampai kakinya tuh dalam posisi setengah melayang. Jadi kayak sedetail itu aku bisa nengok Nadia. Bisa kabur aku, nggak bisa, shock aku di situ. Apalagi kalau nggak nge-freeze. Suci tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun ya. Nah di sisi lain, menyadari Suci yang ketakutan ini, nenek itu balik lagi merapalkan surat Al-Fatihah Wak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus waktu sampai di bagian Ar-Rahmanir-Rahim Wak, si nenek nih baca dengan suara yang kencang. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh terbayang macam orang yang lagi teriak kayak gitu. Udah selesai Ar-Rahmanir-Rahim Wak, bergeser sosok nih, didekatkannya pipinya ke pundak aku Nadia, jadi macam orang lagi ngelender gitu. Nah, dan ini dia masih baca surat Al-Fatihah Wak ya. Terus waktu sampai ke ayat Maliki Yaumiddin ya kan, dia balik lagi dan ke posisi awal. Jadi waktu Ar-Rahmanir-Rahim, di sini dia Maliki Yaumiddin, dia balik lagi ke posisi awal dan menjauh dari pundaknya si Suci. Masih lanjut lagi, Suci makin syok lagi ketika sampai di ayatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si sosok ini justru menoleh ke arah Suci sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kayak gimana dia Wak? Ya karena
Aduh, seram aku. Kayak gitu. Wudu. Wah iya. Suci nih Wak ya, sampai ngirimin video peragaan waktu sosok dipatah-patah kayak tadi tuh, biar kita tuh bisa bayangin, biar kami bisa bayangin, dikirim karena video tuh kayak gitu. Dan Nadia, kalian cobalah bayangkan serentetan tadi waktu dia bacain surat Al-Fatihah dari pertama tuh, macam mana nggak shocknya aku tuh Nadia. Aku cuma bisa nangis, berdoa, tutup mata, ya Allah tolonglah ya Allah, usirlah ya Allah, jauhkan hamba. Mbak Ayu sadar Nadia, nggak tidur Mbak Ayu. Dan alhamdulillahnya secara tiba-tiba Suci pun bisa bersuara dan langsung berteriak di situ, ibu, kata dia. Dan tepat setelah Suci memanggil ibunya, sosok nenek tua ini pun langsung menghilang dari hadapannya si Suci. Wah. Dan barulah setelah dengar suara adiknya nih teriak manggil ibu, baru Mbak Ayu nih tersadar. Disusul juga sama Bu Ana sama Pak Joko yang mendatangi kamar mereka. Pada saat itu aku udah nggak bisa lagi cerita, Nadia, aku shock. Udah macam udah mau kejang-kejang badannya si Suci nih, Wak. Ditenangin, panik juga lah orang tuanya kan, ditenangin. Baru kenapa nak? Kenapa? Coba ceritain. Barulah diceritain semua pengalaman horor kali yang baru aja dialami itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, saat itu juga bapaknya Suci ini langsung memandikan Suci dengan air kembang sambil berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala waktu itu langsung ya. Dan udah setelah menjalankan ritual mandi kembang itu, Suci mengaku bahwa teror itu pun akhirnya berhenti menghantui Suci. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Belum. Itu memang kejadian horor yang menutup bulan Suro kemarin, Wak. Tapi beberapa hari setelah bulan Suro itu berlalu, Suci ini ternyata masih juga didatangin sama sosok nenek sinden tadi. Jadi ceritanya waktu itu Mbak Ayu ini udah nikah, Wak. Dia tinggal sama suaminya. Jadi setiap malam ya Suci jadi tidur sendirian lah di kamarnya kan, kakak udah nikah kok. Nah, pada malam hari itulah dia itu tiba-tiba dengar ranjangnya itu berdecit, seolah-olah ada orang lain yang juga mau tidur di sana. Jadi krek gitu. Ranjang aku tuh juga dari kayu. Nah, dia jadi kedengaran kali kalau misalnya ada orang yang naik ke atas kasur, kalau ada pergerakan tuh pasti terdengar. Suci yang penasaran dibalikkan ya lah badannya buat nengok itu sumber suara kan. Dan disitulah lagi-lagi Suci melihat, bayangkan lagi, Suci melihat ada sosok nenek tua masih dengan kebaya putih dan jarik coklat itu lagi duduk, Wak. Duduk bersila tapi sambil memunggungi si Suci. Jadi nggak nampak mukanya, nah. Tapi meskipun aku nggak nengok wajahnya, masih ketakutan lah, trauma lah si Suci, Wak. Sambil membaca syahadat dan ayat-ayat kursi, Suci balikkan badannya, dia tarik nafas, baru aku langsung teriak lagi manggil ibu. Dia balikkan, tadi langsung datang ibu. Aku tengok belakang udah nggak ada lagi nenek tuh. Dan pada saat itu kata Suci, bapaknya kembali lagi meminta Suci untuk melakukan ritual mandi kembang itu, Wak, buat kedua kalinya karena masih diganggu kan ceritanya waktu itu. Tapi bedanya kali ini ritualnya itu dimulai dengan Pak Joko yang melaksanakan sholat malam terlebih dahulu supaya gangguannya betul-betul terputus gitulah. Yang pertama tadi Pak Joko nggak pakai sholat malam gitu, Wak. Dan baru Nadia sejak saat itu Suci sama sekali tidak pernah didatangi lagi sama sosok sinden, nenek sinden itu. Alhamdulillah. Aduh, aku terbayang lagi dia ngebelakangin si Suci aja dah. Astagfirullah. Kalian bayanginlah terbangun-bangun balik badan ada nenek lagi membungi kalian. Oke, Wak, jadi itu tadi tentang pengalaman Suci ketika mendapatkan teror mistis di bulan Suro. Mungkin beberapa dari kalian juga bertanya-tanya, kenapa kok diganggunya itu cuman waktu bulan Suro tahun 2019 itu aja, Nadia? Kenapa nggak di tahun-tahun yang lain gitu kan? Aku juga penasaran, kami tanya sama si Suci. Nah, menurut penjelasan Suci, Wak, sebenarnya sosok nenek itu tuh sudah mengikuti dia sejak kecil. Bahkan bapaknya Pak Joko ini sudah membawa Suci ke beberapa orang pintar buat diobatin. Tapi sayangnya si orang-orang pintar yang didatangin sama bapaknya Suci ini selalu menolak mengusir makhluk itu karena mereka menganggap kalau si nenek sinden ini sosok yang baik dan sudah menyatu dengan Suci sejak dulu. Tapi di sini, Wak, waktu kejadian teror di bulan Suro ini, si Suci ini nggak tahu kalau ternyata dia punya masa lalu pernah ditempelin sama nenek sinden. Makanya tadi aku bilang keluarga mereka ini nggak pernah mengalami hal-hal yang kayak gimana gitu kan, walaupun bapaknya orang pintar. Padahal mah ada sebenarnya, cuman Sucinya nggak tahu. Dia baru tahunya ya di bulan 2019 ini. Waktu kecil aku nggak ngerasain apa-apa, nah. Dan entah secara kebetulan apa enggak, kalau misalnya kata Bapak Suci nih, Wak, ya, sosok nenek itu baru menampakkan dirinya bersamaan dengan adanya kiriman seperti yang dibilang sama Pak Joko di awal cerita tadi. Jadi sebenarnya si nenek ini macam mau jagain Suci gitu lah, Wak, walaupun enggak awkward cara jagainnya ya. Tapi yang perlu kalian ingat, keadaan Suci dan juga keluarganya yang tidak berdampak dari kiriman misterius itu tentunya tidak lepas dari pertolongan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita jadi bisa belajar bahwa teror mistis apapun
bentuknya pasti apa? Akan menghilang apabila kita berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Suci dan keluarganya selalu sehat dimanapun dan kapanpun mereka berada, dan semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk itu ya, amin ya rabbal alamin. Terus siapa ada yang kirimin hal-hal buruk itu ke rumahnya si Suci? Suci nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Mereka cuma berserah diri kepada Allah, berdoa, dan nggak mau memperpanjang masalah ini. Udah berdoa aja dan alhamdulillah berhenti sendiri kan. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.